あなたを全否定する力よ、ロイド・ベラドンナ。さあ、私と勝負なさい、ロイド・ベラドンナ。わかりました。やりましょう。Halo semua, gimana kabarnya? Semoga keadaannya baik-baik saja. Di video kali ini, admin akan membahas lanjutan lagi dari anime Last Dance untuk part yang ketiga. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di awal film, adegan dimulai dengan diperlihatkannya Mikanazol yang tengah meminta kekuatan kepada seorang kakek tua dan kakaknya Luit yaitu Soma. Ia meminta kekuatan agar dirinya bisa melenyapkan pengganggu yang telah mengambil Mary dari dirinya. Menurut pengakuannya, orang tersebut adalah Luit. Kemudian sang kakek tua pun lalu memberikan 2 buah ramuan yang dikatakan berasal dari ekstrak pohon Toranto dan kekuatan dari Raja Iblis Amadon. Menurut dirinya, siapapun yang meminum ramuan tersebut akan memperoleh kekuatan monster yang sangat luar biasa. Tanpa pikir panjang, Mikona langsung meminum ramuan tersebut 2 sekaligus tanpa memikirkan resiko yang terjadi. Lalu seketika, tubuh Mikona pun ditumbuhi oleh 2 sayap yang merubah bentuknya menjadi seekor monster yang mirip seperti seekor serangga. Adegan lalu berpindah ke tempat Mary. Ketika semua sudah berkumpul, Luit lalu menunjukkan sebuah kertas yang berisikan misi mereka untuk memburu seekor ular raksasa di dalam suatu tempat. Sebelum perburuan itu dimulai, mereka lalu pergi ke tempat raja guna melakukan sebuah persiapan dan juga perencanaan. Singkat cerita, perburuan itu pun dimulai dan mereka memasuki tempat tersebut. Saat di dalam tempat itu, tiba-tiba terjadi sebuah getaran yang membuat Luit memasuki tempat itu lebih dalam. Ternyata getaran itu berasal dari Mary dan Aka yang diam-diam mengikuti Luit dari sisi lain. Ternyata tujuan Aka ke tempat itu karena ia merasakan ada sesuatu yang tak beres. Sedangkan Mary hanya menjadi penunjuk jalan bagi Alka yang kala itu Alka memaksa dirinya. Setelah itu Alka pun lalu pergi dan meminta Mary untuk pulang saja. Untuk mempercepat perjalanan, tanpa pikir panjang Alka lalu menghancurkan tembok-tembok yang ada di depannya. Singkat cerita, ketika Mary sedang berjalan, ia pun begitu kaget karena di depannya ada Mikona yang terjerat di sebuah pohon besar. Mary pun khawatir dan berpikir bahwa Mikona dirasuki oleh pohon Toranto. Namun tiba-tiba, Mikona lalu melilit Mary dengan akar pohonnya. Ia mengatakan bahwa hal ini hanyalah sebuah pancingan untuk menunggu Luit datang. Untungnya, tak berselang lama Luit pun muncul. Ia pun sangat kaget bahwa Mikona telah berubah. Luit pun meminta Mikona untuk melepaskan Mary secara baik-baik. Namun Mikona malah mengatakan jika ia ingin Mary bebas, Luit harus melawannya dahulu. Alhasil, karena tak ada pilihan lain, Luit pun akhirnya bertarung dengan Mikona. Pertarungan itu pun cukup dahsyat sehingga membuat getaran yang cukup kuat. Mengetahui hal itu, teman-temannya pun langsung bergegas menuju tempat Luit. Awalnya Luit sempat dikucukkan dengan serangan-serangan milik Mikona. Namun hal itu ternyata belum mampu membuat Luit terluka. Hingga pada akhirnya, Mikona pun mencoba untuk membunuh semua teman-teman Luit yang baru datang ke sana. Alhasil karena melindungi teman-temannya dari serangan Mikona, Luit pun terluka lumayan parah. Di sana Mikona sempat mengoceh bahwa teman-teman Luit hanyalah seorang beban. Muak dengan ocehan itu, Luit pun akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dengan serius Luit pun bertarung melawan Mikona. Berbagai serangan yang dilancarkan Mikona berhasil Luit tangkis dengan sangat mudah. Pertarungan itu pun cukup hebat sehingga membuat tempat tersebut mulai runtuh. Sampai pada akhirnya, dengan segala daya dan upaya, Luit pun dapat menumbangkan Mikona yang membuat Mikona terlempar sangat jauh. Akibat pertarungan itu, seekor ular raksasa pun muncul. Ternyata ular tersebut adalah ular yang dimaksud oleh raja.
Entah apa yang terjadi, ular itu pun berbicara, mengatakan lama tak bertemu kepada Luit. Hal itu pun sempat membuat mereka bingung. Rupa-rupanya, ular itu merupakan penjaga sihir desa Kunlun, sekaligus binatang penjaga kekuatan milik Alka, yang dimana jika ia mati, maka otomatis kekuatan Alka akan menghilang. Ular itu lalu memperkenalkan diri, dan namanya adalah Vritra. Sempat bingung, Luit pun lalu bertanya, jika Vritra adalah binatang penjaga desa Kunlun, lantas mengapa ia ada di sini? Vritra pun menjelaskan alasan ia ada di sini, bahwa dirinya tak tahan dengan perlakuan Alka yang telah mengambil kulitnya untuk dijadikan sesuatu yang ia butuhkan. Tak berselang lama, kakek tua yang ada di awal film tadi pun muncul. Ia lalu bertanya seperti apakah aku terlihat olehmu. Sambil melihat aura kakek itu, Luit pun menjawab bahwa ia tampak seperti orang jahat. Lalu tiba-tiba Alka pun muncul. Alka menyebutkan bahwa namanya adalah Shou. Di sini Alka berniat ingin membunuh Shou karena ia merasakan Shou adalah sumber kejahatan. Namun karena Alka lengah, Shou pun menggunakan kesempatan itu untuk mengambil sebuah benda yang ada di belakang Vritra. Di mana jika benda itu berhasil diambil, maka Vritra pun akan menghilang dan otomatis kekuatan Alka juga ikut menghilang. Tapi secara mengejutkan, Alka masih bisa mengeluarkan kekuatannya yang berhasil menyerang Shou. Rupa-rupanya, sebelum Vritra sepenuhnya menghilang, ia berhasil memindahkan jiwanya ke dalam sabuk Selen karena di dalam sabuk itu terdapat kulit Alka. Akibat rencananya gagal, Shou pun memutuskan untuk kabur. Sementara itu perlahan-lahan gedung itu pun mulai roboh. Alan yang khawatir dengan teman-temannya segera memasuki tempat tersebut. Tapi di tengah jalan sebuah bayangan naga menghentikan Alan. Walaupun dengan tubuh yang penuh rasa takut, tapi dengan mengingat ceramah dari Luit, Alan pun memberanikan diri untuk mengangkat senjatanya. Sementara getaran itu terus saja berlangsung. Karena hal itu kesalahpahaman pun terjadi, di mana kedua pengikut Alan menganggap bahwa semangat Alan lah yang membuat tempat itu hancur dan mengalahkan sang ular. Sementara Luit dan teman-temannya berhasil keluar dari sana dengan menggunakan bola kristal milik Alka. Akibat kesalahpahaman pengikut Alan tadi, sang raja pun berterima kasih kepada Alan dan memberikan sebuah gelar yaitu pembunuh naga. Pada suatu hari, raja menerima sebuah surat yang berisikan akan diadakannya sebuah pertandingan antara kerajaan Azami dan kerajaan Jio. Karena tak ingin kalah, sang raja pun memilih petarung terbaik mereka yang mana jatuh kepada Alan. Sedangkan Luit dan kawan-kawan tepat pada hari itu juga memutuskan untuk pergi ke desa Kunlun guna memperbaiki tubuh Vritra kembali. Ketika hendak memasuki tempat itu, mereka pun bertemu dengan Eok yang merupakan seorang penjaga perbatasan desa Kunlun. Di sini Alka mengungkapkan kekesalannya karena ternyata ide mengambil sisik Vritra dan mengubahnya menjadi sabuk adalah ide dari Eok, yang mana pada saat itu Alka ingin memberikan hadiah terbaik untuk Luit. Merasa bersalah, Eok pun segera mengubah pembicaraan dan mempersilahkan mereka masuk. Saat sudah berada di desa Kunlun, awalnya desa itu terlihat normal-normal saja. Di mana-mana di sekitar desa itu ditumbuhi pohon serta adanya gunung yang membentang. Namun ketika sudah memasuki desa itu lebih dekat, semuanya pun dibuat kaget lantaran aura orang-orang yang ada di desa itu sangatlah kuat. Tak hanya melihat orang-orang yang bisa melompat tinggi, mereka juga melihat seorang penduduk yang hanya dengan santai terbang menggunakan meriam yang saat itu tepat mengenai pegunungan. Luit menjelaskan, begitulah cara warga desa jika ingin berburu keluar desa, dan hal itu merupakan hal yang sudah biasa. Lalu tak lama kemudian sang kakek Luit pun datang. Dan pada saat itu, semuanya pun kaget karena sang kakek dengan santainya membawa seekor ikan raksasa yang dikenal dengan keganasannya. Melihat hal itu, Pilo pun lalu menghampiri si kakek dan berniat ingin sparring dengan dirinya. Namun setelah melihat kuda-kuda Pilo, sang kakek pun teringat sesuatu. Rupa-rupanya kuda-kuda milik Pilo adalah jiplakan dari senam pagi di desa Kunlun yang dibuat untuk kebugaran tubuh. Mengetahui hal itu, seketika Pilo pun merasa malu karena kuda-kuda yang ia anggap selama ini kuda-kuda gaya setan ternyata hanyalah gerakan senam pagi dari desa Kunlun. Ketika akan memasuki rumah Luit, Colin dan Chrome lalu berniat untuk menemui Merkopan. Saat mereka sudah bertemu, ternyata sikap serta kepribadian Merkopan sudah berubah. Colin dan Chrome lalu meminta Merkopan untuk bergabung ke kerajaan Azami kembali. Namun Merkopan tak bisa memenuhi permintaan itu, karena pada saat ini ia sudah terlanjur suka dengan bertani, dan jika tidak ada yang menggantikan dirinya, maka siapa yang akan merawat pertanian itu? Kembali ke rumah Luit. Saat melihat keluarga Luit,
Dengan segera Selen pun memberikan sebuah surat yang berisikan pernyataan untuk menikahi Luit. Namun tiba-tiba seekor naga raksasa mengganggu mereka. Akan tetapi hanya bermodalkan sebuah pesawat kertas yang dilemparkan anak-anak dari desa Kunlun, naga itu dengan mudah mereka usir. Namun hal itu sontak membuat Selen marah karena kertas yang mereka gunakan untuk mengusir naga sebelumnya merupakan kertas pernyataan milik Selen. Setelah itu mereka pun lalu makan-makan bersama yang dipenuhi candaan serta rasa gembira yang luar biasa. Singkat cerita, pada malam harinya Alka dan Eok pun berdiskusi tentang pria yang bernama So yang Alka temui kemarin. Alka menduga pria itu adalah pria yang jahat yang ingin membebaskan para raja iblis yang terkurung di tempat yang bernama dungeon. Sementara itu, Mary yang bertemu dengan Merkopan lalu menginterogasi Merkopan dan menanyakan mengapa ia bisa terhasut oleh Raja Iblis. Merkopan pun lalu bercerita bahwa suatu hari ia dihampiri oleh pria misterius. Pria itu lalu memberikan sebuah bola kecil dan menyuruh Merkopan untuk memberikannya kepada raja. Namun saat bola tersebut diserahkan, tiba-tiba sifat raja pun nampak aneh dan sejak saat itu Merkopan pun merasa mulai dikendalikan. Selain itu, Merkopan juga memberitahu ciri-ciri orang yang memberikannya bola itu sama persis dengan kakek tua yang bernama So. Pada keesokan harinya, Luit dan kawan-kawan lalu pergi ke tempat yang bernama dungeon terakhir dengan tujuan untuk membangkitkan Vritra. Dijelaskan bahwa dungeon terakhir adalah tempat berbahaya yang di dalamnya dipenuhi para raja iblis. Dan jika tempat tersebut berhasil dibuka, maka dipastikan keadaan bumi akan sangat kacau. Untuk itulah, Vritra dan juga Alka ditugaskan untuk menjaga kestabilan tempat tersebut. Akan tetapi akibat perbuatan So sebelumnya yang telah menghancurkan tubuh Vritra, maka tempat itu sekarang menjadi tak stabil. Jika ada orang yang memasukkan kunci di tempat itu, yaitu sebuah pedang legendaris yang dicabut Luit sebelumnya, maka mungkin tempat itu akan terbuka. Untuk mencegah hal itu, mau tak mau mereka pun harus membangkitkan Vritra kembali. Sebelum Vritra dibangkitkan, Eik lalu meminta prajurit kerajaan untuk menyimpan pedang legendaris itu baik-baik. Hal itu pun menimbulkan sedikit kecurigaan dari Riho. Setelah itu, scan pembangkitan Vritra pun dimulai. Namun di sini Vritra tak bisa langsung bangkit dan harus menunggu beberapa saat. Selama Vritra belum bangkit, maka kekuatan Alka akan terputus serta tubuhnya juga akan melemah. Setelah itu, Eik pun menyuruh mereka semua untuk kembali agar pertandingan Alan tak terlewatkan. Sebelum berangkat, Eok lalu meminta Alka untuk berbicara empat mata dengan dirinya. Namun di tengah jalan tiba-tiba, Eok dengan sengaja menjebak Alka masuk ke dalam lubang. Rupa-rupanya, Eok telah mengkhianati Alka dan ingin membebaskan para raja iblis bersama dengan So dan Soma. Dijelaskan, ternyata selama ini Vritra tidak benar-benar dibangkitkan, melainkan ia telah disegel oleh Eok. Setelah semua teman-teman Luit pergi, Eok pun lalu menyuruh Luit untuk mencari Alka karena kekuatan yang melemah ditakutkan saat ini ia sedang pingsan. Dengan polosnya, Luit lalu pergi untuk mencari Alka. Ketika sudah keluar dari sana, ternyata tanpa sepengetahuan Eok, Merkopan ikut keluar dari sana. Karena pintu Kunlun sudah tertutup, mau tak mau Eok pun membiarkan Merkopan. Singkat cerita, setelah sampai di kerajaan Azami, Riho lalu pergi untuk menemui Roll. Riho lalu bertanya mengenai orang yang menyuruhnya mengambil pedang suci. Roll menjawab dengan jawaban yang sama persis dengan jawaban Merkopan sebelumnya. Namun bedanya, Roll menambahkan ada seorang anak kecil di belakang pria tersebut yang seperti sedang memakan permen. Mendengar hal itu, Riho pun semakin curiga bahwa Eoklah anak kecil tersebut. Ketika Riho sedang bertugas untuk menjaga tempat pertandingan itu, ia pun kaget karena melihat So dan Soma yang saat itu sudah berada di sana. Ternyata, So dan Soma adalah petinggi dari kerajaan Jio yang nantinya akan bertanding dengan kerajaan Azami. Merasa curiga dengan hal itu, Riho pun mencoba untuk memperingatkan raja. Sementara itu, setelah sekian lama mencari, akhirnya Luit pun berhasil menemukan Alka. Dijelaskan bahwa tempat yang digunakan Eok untuk mengurung Alka adalah tempat di mana Luit memutuskan untuk menjadi seorang yang kuat. Setelah itu, mereka pun kembali ke desa Kunlun dan keluar dari desa itu menggunakan sebuah meriam yang biasa digunakan oleh penduduk untuk berburu. Pada keesokan harinya, hari pertandingan itu pun dimulai. Tak diduga, petarung yang digunakan So untuk melawan Alan adalah Mikona, yang dimana ia masih dalam bentuk monsternya.
Walaupun Alan bisa bertahan dalam beberapa saat, namun nyatanya ia harus tumbang karena lawannya yang begitu kuat. Di tengah pertarungan itu, So lalu memberikan tawaran kepada sang raja agar beraliansi dengan dirinya supaya nanti mereka bisa menguasai dunia bersama-sama. Namun sayangnya sang raja menolak tawaran itu. Hingga pada akhirnya, So pun mulai melakukan penyerangan dengan menyuruh Eok untuk mengeluarkan para belalangnya. Tetapi karena kerajaan Azami sudah mempersiapkan hal itu, serangan para belalang itu pun hanya sia-sia, karena seluruh penonton terdiri dari pasukan perang kerajaan. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Merkopan pun datang dan berniat untuk bertarung melawan kakaknya Luit yaitu Soma. Dijelaskan, alasan Soma mengikuti So karena ia ingin menjadi lawan Luit suatu hari nanti dan mewujudkan impian adiknya itu untuk menjadi seorang pahlawan. Walaupun serangan-serangan Merkopan cukup kuat, namun nyatanya ia bukanlah tandingan dari Soma. Hanya dengan sekali sentuhan, Merkopan terpental sangat jauh. Di tempat lain, rupa-rupanya Chrome dan Mena yang saat itu bertugas melindungi raja juga dengan mudah dikalahkan. Lalu So menjelaskan alasan dirinya menjadi jahat adalah karena ia hanya ingin mati. Diceritakan, dahulu saat bumi berada dalam kekacauan, ia diciptakan oleh Alka menggunakan nurani kuno untuk menyelamatkan dunia. Pada saat itu, harusnya ia sudah lenyap ketika dunia sudah damai. Akan tetapi, entah kenapa dirinya tak bisa menghilang. Ternyata saat itu ia masih terikat dengan gelar seorang pahlawan yang dikatakan tak akan bisa mati. Karena itu ia pun berpikir untuk membunuh Alka dan mencari penggantinya untuk menjadi seorang pahlawan. Menurut dirinya, orang yang pantas menjadi pahlawan itu adalah Luit. Berbarengan dengan disebutkan namanya, Luit pun lalu datang dari atas. Dengan segera, Luit pun menyerang Eok menggunakan batu. Tapi sayangnya hal itu masih belum cukup untuk mengalahkan Eok. Eok lalu mendatangkan sebuah golem raksasa dan menggunakan Mikuna sebagai sumber kekuatannya. Lalu keduanya pun mulai saling bertarung. Berbagai serangan dilancarkan Luit, namun hal itu seakan sia-sia karena golem itu dapat meregenerasi tubuhnya. Sampai pada akhirnya, Luit pun terkena serangan golem tersebut dan membuat dirinya terluka cukup parah. Pukulan-pukulan pun terus dilancarkan golem itu saat Luit sudah tak bisa apa-apa lagi. Ketika ia akan menghabisi Luit, lalu Merkopan pun datang dan membuat Luit kembali bersemangat karena mendengar kata-kata Merkopan yang menceramahinya. Lalu seketika dengan mengeluarkan seluruh semangatnya, golem itu pun berhasil ia hancurkan. Sementara Mikuna, sebelum golem itu hancur, ia sudah keluar dari sana setelah mendapatkan barang milik Mary. Sedangkan Selen juga berhasil merebut Vritra dan juga membuka segel itu dengan jurus bacotan mulutnya. Bahkan hal itu juga sempat membuat Eok kaget. Setelah Vritra dibebaskan, Alka pun segera menghabisi para belalang yang tersisa dengan menggunakan sihir meteornya. Merasa kalah, akhirnya Eok, So, dan Soma lalu segera pergi dari sana. Setelah kejadian itu, kini keadaan kerajaan pun kembali ke sedia kala. Bahkan Merkopan dan juga Mikuna juga sudah kembali dan bergabung bersama prajurit kerajaan. Dan film pun selesai. Oke, sampai di sini dahulu video kali ini, dan sampai jumpa di video yang akan datang.